Karakteristik ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data memiliki karakteristik yang khas dan sangat penting dalam menggambarkan struktur dasar dari suatu distribusi data. Secara umum, ukuran pemusatan bertujuan untuk memberikan satu nilai tunggal yang dapat mewakili keseluruhan data, sehingga analisis menjadi lebih sederhana dan komunikatif. Karakteristik utama dari ukuran pemusatan adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran ringkas mengenai pusat dari data. Mean, median, dan modus masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan pusat tersebut. Mean atau rata-rata hitung mempertimbangkan seluruh nilai dan data aset sehingga memberikan representasi matematis yang sangat kuat. Namun di sisi lain sangat sensitif terhadap adanya nilai ekstrim atau outlier ketika terdapat satu atau beberapa nilai yang jauh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan nilai-nilai lainnya. Mean dapat menjadi kurang representatif terhadap kondisi mayoritas data. Sementara itu, median menawarkan alternatif dengan mempertimbangkan posisi nilai dalam data yang telah diurutkan. Karena median hanya bergantung pada urutan, bukan pada besar kecilnya nilai individual, ia menjadi lebih tahan terhadap pengaruh outlier dan lebih akurat dalam mendeskripsikan data yang berdistribusi tidak simetris. Ini menjadikan median sangat penting dalam analisis dan sosial ekonomi yang seringkali memiliki ketimpangan distribusi. Berbeda dengan mean dan median, modus berfungsi untuk mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data. Modus sangat berguna dalam data nominal atau kategorikal di mana rata-rata atau median tidak dapat dihitung. Dalam beberapa kasus, terutama pada distribusi multimodal, sebuah dataset dapat memiliki lebih dari satu modus, menggambarkan bahwa terdapat beberapa kategori dominan. Selanjutnya, pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menemukan titik tengah atau pusat dari sekelompok data. Biasanya, ukuran ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik data secara keseluruhan dengan menonjolkan nilai yang paling representatif dari data tersebut. Tiga ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan adalah mean, median, dan modus. Jenis-jenis ukuran pemusatan data yang pertama adalah mean atau sering disebut sebagai rata-rata. Yang kedua adalah jenis-jenis mean. Jenis-jenis mean yang pertama adalah rata-rata tunggal. Nah, rata-rata tunggal rumusnya dapat dihitung sebagai X bar sama dengan sigma X per N. Nah, X bar sama dengan rata-rata, sigma X sama dengan jumlah data dalam jumlah besar, sehingga data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Nah, secara sistematis, rumus untuk menghitung
data kelompok median adalah X bar sama dengan sigma X I dikali FI per sigma FI. Nah, keterangannya adalah X bar sama dengan rata-rata, sedangkan XI nilai tengah kelas I, FI frekuensi kelas I. Nah, contoh datanya, interval nilai frekuensi adalah 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79. Nah, frekuensi yang pertama adalah 2, frekuensi yang kedua adalah 3, yang keempat adalah 5, sedangkan yang keempat adalah 4. Nah, langkah-langkah yang pertama, mencari nilai tengah atau XI. 44,5, 54,5, 64,5, 74,5. Nah, hitungan Fx XI. Nah, jadi frekuensi dikalikan dengan XI. Nah, maka hasilnya adalah ini. Nah, maka X bar sama dengan total dari tadi yaitu adalah 473 sama dengan 62 di koma. Maka perhitungannya adalah X bar 873 dibagi 14 sama dengan 62,36. Perkenalkan, nama saya Ajriya Najwa, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu median. 2. Median. A. Definisi median. Dalam statistika, median adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, di mana setengah data memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan median, dan setengah lainnya memiliki nilai lebih besar atau sama dengan median. Median sangat berguna untuk menggambarkan pusat data, terutama apabila data memiliki nilai ekstrem, outlier yang dapat mempengaruhi rata-rata, karena median hanya bergantung pada urutan bukan besarnya nilai data, maka median lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrem dibandingkan rata-rata. B. Jenis-jenis median. Median data tunggal. Median data tunggal adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang disusun secara berurutan dari nilai terkecil hingga terbesar. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu 50% data berada di bawah ini, di bawah nilai median, dan 50% data berada di atas nilai median. Dalam data tunggal, median hanya bergantung pada posisi nilai dalam urutan, bukan pada besar kecilnya nilai, karena hanya mempertimbangkan letak atau posisi nilai. Median sangat berguna ketika data memiliki nilai ekstrem atau outlier yang dapat merusak representasi rata-rata. Dengan demikian, median memberikan ukuran pemusatan yang lebih stabil dalam kondisi distribusi data yang tidak simetris. Secara matematis, rumus untuk menghitung median rata-rata atau data tunggal dapat dituliskan sebagai berikut. Median atau data tunggal. Data ganjil ME sama dengan X1/2. Data genap ME min 1/2 atau XN/2 ditambah X1 tambah 1. Keterangan ME median, N banyak data. Median data per kelompok. Dalam analisis statistik, terkadang data yang dikumpulkan begitu banyak sehingga perlu dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu. Pada kondisi seperti ini, metode menghitung median sedikit berbeda dibanding dengan data tunggal. Median data berkelompok digunakan untuk menentukan nilai tengah dari sebuah distribusi data yang telah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Median data berkelompok tidak dapat diperoleh secara langsung dari data, melainkan harus melalui proses estimasi berdasarkan interval kelas yang mengandung median tersebut. Langkah-langkah dasar untuk menentukan median data berkelompok menggunakan rumus perhitungan.
tertentu untuk mengestimasi nilai median. Secara matematis, rumus untuk menghitung median rata-rata atau data kelompok dapat dituliskan sebagai berikut. Median atau data kelompok ME sama dengan TB tambah atau min 1/2N kurang FK per FME atau P. Keterangan ME sama dengan tepi bawah, N sama dengan banyak data, FK sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, FME sama dengan frekuensi kelas median, P sama dengan panjang kelas. Yang ketiga, modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data. Berbeda dengan main atau median, yang menghitung nilai rata-rata atau posisi tengah. Modus adalah fokus dan frekuensi kemunculan suatu nilai yang kategorinya dalam data tunggal. Modus dapat diidentifikasikan dengan kesederhanaan, yakni dengan mencari nilai yang memiliki frekuensi kemunculan yang paling tinggi. Misalnya dengan data pengeluaran harian 5 pedagang. Jika salah satu nilai pengeluaran muncul lebih sering dibandingkan yang lain, maka nilai tersebut adalah modus. Namun jika keseluruhan nilai tersebut dengan frekuensi yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki modus atau disebut amodal. Jenis-jenis median. Yang pertama, modus data tunggal. Modus data tunggal adalah ukuran pemusatan yang menunjukkan nilai atau elemen yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data sederhana, di mana setiap data dicatat satu persatu tanpa dikelompokkan ke dalam interval. Konsep ini sangat penting dalam analisis data sederhana karena modus memberikan gambaran tentang kecenderungan dominan dalam data. Misalnya dalam survei mengenai jenis makanan favorit sekelompok orang, modus dapat langsung mengungkapkan pilihan yang paling banyak disukai. Secara matematis, rumus untuk menghitung modus rata-rata atau data tunggal dapat dituliskan sebagai berikut. Modus data tunggal menghitung modus dengan data tunggal dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang sering muncul di antaranya. Contoh modus data tunggal. Rumus modus sama dengan nilai yang paling sering muncul. Contoh data 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Data yang paling banyak muncul adalah 8 karena 8 muncul sebanyak 3 kali. Jadi jawaban untuk modus yaitu 8. 2. Modus data berkelompok. Dalam analisis statistik, data yang sangat banyak seringkali disusun dalam bentuk distribusi frekuensi yang dikelompokkan ke dalam interval kelas. Untuk situasi seperti ini, menentukan modus tidak semudah mencari nilai terbanyak secara langsung seperti pada data tunggal. Sebaliknya, pada data berkelompok, modus disistimasi dengan pendekatan tertentu berdasarkan frekuensi setiap kelas. Contoh modus data berkelompok. Rumus modus. Modus sama dengan L ditambah F1 dikurang F0 per F1 dikurang F0 ditambah F1 kurang F2 dikali P. Keterangannya yaitu L sama dengan batas bawah kelas modus, F1 dikurang frekuensi kelas modus, F0 sama dengan frekuensi sebelum kelas modus, F2 sama dengan frekuensi sesudah kelas modus, P sama dengan panjang kelas. Contoh data interval nilai yaitu 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59. Frekuensi atau F yaitu 2, 6, 8, 4. Kelas modus sama dengan 40 sampai 49, frekuensi tertinggi yaitu 8. Data untuk rumus L sama dengan 40, F1 sama dengan 8, F0 sama dengan 6, F2 sama dengan 4, P sama dengan 10. Penghitungan modus sama dengan 40 ditambah 8 dikurang 6 per 8 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 4 dikali 10. Kemudian 40 ditambah 2 per 2 tambah 4 dikali 10. Kemudian 40 ditambah 2 per 6 dikali 10. Kemudian 40 ditambah 3,3 dan hasilnya 43,33. Jadi jawaban modus data berkelompok yaitu 43,33. 4. Kuartil. A. Kuartil data tunggal. Dalam statistik
statistika adalah ukuran pemusatan data yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Setiap bagian mewakili 25% dari keseluruhan data. Kuartil berguna untuk memahami sebaran data, terutama untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai data terdistribusi di sekitar pusat data. Jenis-jenis kuantil. Dalam pembagian kuantil terdapat 3 titik penting. Yang pertama, kuantil pertama Q1 nilai yang membagi 25% data pertama dan 75% sisanya. Kemudian yang kedua, kuantil kedua Q2 nilai median atau nilai tengah data membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian yang ketiga, kuartil yang ketiga Q3 nilai yang membagi 70% data pertama dari 25% sisanya. Dengan demikian 25% data berada di bawah Q1, 50% data berada di bawah Q2 median, 75% data berada di bawah Q3. Jenis-jenis ukuran pemusatan data. 3. Kuartil data kelompok. Kuartil data berkelompok adalah ukuran pemusatan yang membagi data berbentuk distribusi, frekuensi, atau data dalam bentuk tabel kelas interval menjadi 4 bagian sama besar. Setiap kuartil menunjukkan posisi tertentu dalam distribusi data karena data telah dikelompokkan ke dalam interval. Untuk menentukan kuartil digunakan pendekatan rumus yang mempertimbangkan batas kelas, frekuensi, kumulatif, dan lebar kelas. A. Kuartil data tunggal. Contoh data 15, 20,25, 30, 35, 40, 40, 45, 50. Jumlah data sama dengan 8. Maka cara mencarinya, Q1 atau kuartil yang pertama sama dengan data ke N tambah 1 per 4 sama dengan 8 tambah 1 per 4 sama dengan 2,25 antara data kedua dan ketiga 20 dan 25. Interpolasinya, Q1 sama dengan 20 tambah 0,25 X atau 25 kurang 20 sama dengan 20 tambah 0,25 kali 5 sama dengan 20 tambah 1,25 sama dengan 21,25. Maka jawabannya adalah Q1 sama dengan 21,25. B. Kuartil data berkelompok. Rumus kuartil Q sama dengan L tambah K kali N per 4 kurang F per FK kali P. Keterangan K sama dengan kuartil keberapa? 1, 2, atau 3. Lainnya sama dengan rumus median. Contoh data. Interval nilai 10 sampai 19 frekuensinya 2. 20 sampai 29 frekuensinya 6. 30 sampai 39 frekuensinya 8. 40. 6. Persentil. 1. Definisi persentil. Persentil adalah ukuran dalam statistika yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap persentil menunjukkan 1% dari total data sehingga terdapat 99 titik persentil mulai dari P1 hingga persentil 99. Persentil pertama atau P1 menunjukkan nilai di bawah 1% data. Persentil ke-50, persentil 50 merupakan median yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Dan persentil ke-99 atau persentil 99 menunjukkan nilai di bawah 99% data. Persentil banyak digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penelitian sosial untuk menggambarkan posisi individu atau kelompok dalam distribusi yang lebih besar.
Sama seperti kuartil dan desil, perhitungan persentil untuk data berkelompok dilakukan dengan menggunakan metode interpolasi. Jenis-jenis presentil. Presentil data tunggal. Presentil data tunggal adalah ukuran yang membagi sekumpulan data mentah atau data yang belum dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap presentil menunjukkan posisi tertentu dalam distribusi data. Misalnya presentil ke-20, P20 menunjukkan batas 20% dan pertama dari keseluruhan data. Presentil data per kelompok. Presentil data kelompok digunakan ketika data telah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi karena data sudah dikelompokkan ke dalam interval kelas. Perhitungan presentil menggunakan pendekatan interpolasi berdasarkan kelas persentil yang sesuai. Desil data berkelompok. Desil data berkelompok adalah ukuran desil yang dihitung dari data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu data yang sudah dikelompokkan dalam interval kelas karena data tidak diketahui per satu. Nilai desil dihitung dengan pendekatan penggunaan rumus interpolasi berdasarkan kelas interval yang memuat desil tersebut. Contoh desil data kelompok. Berat badan 40-44 kg, frekuensinya adalah 2, 45 sampai 49 sama frekuensinya 3, 50 sampai 54 yaitu 5, 55 sampai 59, 6, 60 sampai 64 adalah 4. Maka N sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 20. D 7 sama dengan 7/10 dikali 20 sama dengan 14. Berat badan 40 sampai 44, frekuensinya 2, frekuensi kumulatifnya yaitu 2. 45 sampai 49, frekuensinya 2, frekuensi kumulatifnya 5. Berat badan 50 sampai 54, frekuensinya 5, frekuensi kumulatifnya 10. Berat badan 55 sampai 59, frekuensinya 6, kumulatifnya 16. Berat badan 60 sampai 64, frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 20. D14 sama dengan 51 sampai 59, maka L sama dengan 54,5, P sama dengan 5, F sama dengan 10, F sama dengan 6. Yaitu D7 dikali L ditambah 7/10 N kurang F per F dikali XP. D7 sama dengan 54,5 ditambah 14 dikurang 10 per 6 dikali 5. D7 sama dengan 54,5 ditambah 4 per 6 dikali 5. D7 54,5 ditambah 0,6667 dikali 5. D7 sama dengan 54,5 ditambah 3,3335 sama dengan D7 sama dengan 57,83.